Karena apa? Karena kurang terpelajar. Orang kalau terpelajar dia akan lebih banyak mendengar, lebih banyak membaca daripada bicara. Lu kenapa Ustadz bisa bicara seperti itu? Coba Anda lihat konsep Allah menciptakan manusia itu dengan komposisi yang sangat paripurna. Yang paling atas dari tubuh kita itu apa? Jangan bicara rambut karena ada yang gundul di sini nanti tidak tersinggung. Di dalam tengkorak paling atas itu isinya apa? Otak, akal. Saya minta maaf, di bawahnya ada mata. Kenapa otak itu di atas mata kira-kira? Jangan sampai Anda banyak tertipu oleh yang terlihat. Makanya Anda diminta untuk lebih banyak berpikir. Berpikir, jangan langsung dikomentari ketika melihat, dipikirkan dulu. Coba Anda lihat berikutnya, itu ada telinga. Saya minta maaf, ada mulut juga. Letaknya tinggi mana itu antara telinga dan mulut? Lebih tinggi telinga. Artinya Anda diminta lebih banyak daripada bicara. Saya kena musibah hari ini diminta banyak bicara. Tapi faktual ini nyata. Kita harus lebih banyak mendengar sebelum bicara. Dan gak sederhana loh orang mendengarin. Dan yang luar biasa, kemudian Allah Ta'ala ingin berikan sesuatu kepada kita. Apa itu? Perut. Ada di sini yang punya perut? Ya. Fungsinya tahu, fungsinya paham, dan di bawah perut. Itu identifikasi dari apa kira-kira perut dan di bawah perut? Nafsu. Saya minta maaf, diletakkan oleh Allah di tempat paling bawah. Kalau Anda dilokke sama orang, otakmu ini mbok dokok neng dengkul ya. Itu pesannya apa kira-kira? Artinya kamu nggak pernah menggunakan otak sebagaimana letaknya. Kenapa? Karena nafsumu itu kau jadikan panglima. Iya apa ya kira-kira? Otak diletakkan dalam dan itu di bawahnya. Saya minta maaf. Anda ilustrasikan sendiri konsep kalimah ayah itu. Ayat itu apa toh Ustaz? Itu tanda. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia. Tanda itu, saya minta maaf, itu kalau dalam bahasa Arab itu ada dua kalimat. Yang pertama alamah, yang kedua ayat. Makanya ayat itu sering ditafsirkan dalam kitab-kitab tafsir alamah. Ayat itu adalah alamah itu apa Ustaz? Alamah itu menunjukkan kepada sesuatu. Untuk menunjukkan kepada sesuatu. Gedung ini alamatnya di mana kira-kira? Itu ditunjukkan kepada sesuatu. Alamat itu orang menyampaikan ciri-ciri dan tanda-tandanya. Oh gedung itu di Mbahron. Letaknya di sini-sini. Itu diancer-anceri. Dikasih alamat. Dan tanda itu juga ada kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat yang keluar bukan alamah tetapi ayat. Tahu ayat? Ayat itu artinya apa? Ayat itu lebih spesifik lagi. Kalau alamat itu menunjukkan kepada sesuatu yang belum jelas, tergantung ini alamat apa. Oh alamat isim, maka ciri-ciri isim. Alamat mudhore itu ciri-ciri mudhore. Nah, tapi kalau ayat itu lebih spesifik lagi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaj. Ini Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ini yang suka ngasih tausiah nikah paham betul ayat ini. Tetapi kadang-kadang tidak memaknai konsep nilai ayat. Kenapa Al-Quran menggunakan kata ayat? Karena di semua surah Al-Quran ketika Anda ingin menyebutkan identifikasi, mesti disampaikan surah Al-Ikhlas. Itu bukan berapa alamah, tetapi berapa Loh ayat itu apa Ustadz? Ayat itu tanda-tanda yang menunjukkan Anda untuk menjadi semakin lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau Anda membaca ayat Allah, itu semakin meningkat kita punya iman. Setuju nggak kira-kira? Dan Quran mengatakan pasangan hidupmu itu ayat-ayat Gusti Allah. Jadi kan masih punya pasangan? Kalau Anda lihat istri kira-kira tambah iman atau tambah? Loh ini masalah ini. Ini masalah. Itu kalau teori Quran harusnya tambah iman. Seburuk-buruknya istri itu bagian dari sebuah ayat kebesaran Allah agar Anda lebih dekat.
Anda kalau melihat suami gimana? Tambah iman atau terasa horor? Ini serius pertanyaan-pertanyaan ini. Karena konsepsi nilai ayat kadang-kadang tidak menggerakkan kita untuk menjadi semakin lebih dekat dengan Allah. Tadi dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalimah dan suaranya cukup masuk di dalam dada. Nggak semua orang hamba Allah diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa membacakan ayat Al-Quran itu dengan menggunakan rasa. Oh, ini serius saya ingin sampaikan. Makanya mudah-mudahan wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadathum iman. Termasuk husnul khotimah. Saya ingin sampaikan ada sebuah permohonan terbaik saat orang husnul itu kan sesuatu yang terbaik. Khotimah itu akhir. Khotaman itu kan menyelesaikan. Jadi khawatim Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya khotmun itu ada cincin. Makanya Rasulullah itu, saya minta maaf, ada 2 ciri di antara tanda. Yang pertama, dia Nabi yang terakhir dan penutup. Yang kedua, ternyata Rasulullah ini senantiasa menggunakan cincin. Nah, ini yang menarik. Makanya yang kemudian aliran sesat Ahmadiyah itu menggunakan dalil tentang cincin ini. Makanya kemudian mengangkat Nabi baru karena dia mentarjemkan kata akhir itu sebagai cincin. Nah, ini jadi masalah, jadi problem. Makanya di negeri kita fatwa majelis ulama ini dianggap ajaran sesat. Kan gitu. Karena ada nabi baru. Sedangkan kita kan syahadatnya ya syahadat kepada Nabiullah Muhammad. Kitab sucinya ya Al-Quran. Nah, pertanyaannya bagaimana Al-Quran bicara tentang husnul khotimah, Ustaz? Kalau lebih ingin saya tegaskan, bagaimana Al-Quran bicara tentang kematian. Nah, itu makanya tadi saya cerita ketika ada orang Badui ini bertanya kepada para sahabat. Pertanyaannya apa, Ustaz? Ternyata di antara beberapa pertanyaan yang ditanyakan ada pertanyaan ketiga atau yang terakhir itu pertanyaannya adalah hari apa yang terbaik dalam ajaran Islam? Hari terbaik dalam ajaran Islam itu apa? Ada yang tahu? Hah? Hari apa? Hari Jumat. Kenapa Anda bisa mengatakan hari Jumat? Rasulullah sebut Sayyidul Ayam. Al-Yauma. Hari ini kata Al-Quran. Akmaltu lakum dinakum. Allah Ta'ala aku telah sempurnakan agama untukmu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan telah kucukupkan nikmat itu untukmu. Wa raditu lakumul islama. Dan kuridhoi Islam itu sebagai agama. Yang dimaknai hari ini itu hari apa itu? Hah? Hari apa? Hari apa? Lah ya, ayat ini turun hari ini itu hari apa itu? Hari Jumat. Kenapa Anda tahu itu hari Jumat? Itu turunnya saat Rasulullah sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Haji wada, haji sekali dan terakhir Rasulullah. Makanya kalau orang nanti, ini hitungan sekarang. Saya nggak ngerti ini, Saudi ikut Muhammadiyah atau NU. Tapi kalau ikut Muhammadiyah, 9 Zulhijjah itu. Saat mereka wukuf di Arafah. Itu pas kebetulan hari Jumat. Namanya Haji Akbar. Tahu Haji Akbar? Kenapa dengan keistimewaan haji ini? Ini Arafah itu sudah sangat mulia. Jumat ya sedemikian mulia. Makanya yang mau berangkat haji ini betul-betul harus Anda support dengan luar biasa. Ojo dititipi oleh-oleh. Pesen oleh. Tapi titipono bukan doa saja. Kayak ono duit. Kayak ono sang. Lu serius saya? Saya serius ini. Kenapa? Karena ini bagian dari fisabilillah mereka. Mudah-mudahan di antara harta-harta yang kita keluarkan itu punya nilai makna yang tinggi saat ada pemberangkatan itu. Nah, inilah nilai kemuliaan ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah. Makanya itu bertanya orang Badui itu. Dan semua sahabat rata-rata jawabnya hari Jumat. Kenapa? Karena Umar Ibn Khattab juga pernah menyampaikan kepada ahlul kitab di kalangan orang Yahudi. Ini telah turun ayat ini. Dia bacakan tadi ayat al-yauma akmaltu ila akhiril ayat itu. Maka kata orang Yahudi,
kalau ayat itu turun kepada kami, pastilah hari yang dimaksud itu kami jadikan hari raya. Maka apa kata Umar Ibn Khattab, kami ini kaum muslim sudah menjadikan setiap Jumat itu hari istimewa, hari raya. Ini penting untuk kita renungkan. Dan itu orang Badui ini terus bertanya. Baru berhenti itu ketika mendengar jawabannya sahabat Ali bin Abi Thalib. Pernah dengar sahabat Ali? Sahabat Ali itu disebut Rasulullah. Kata Rasulullah, nek aku ini Madinatul Ilmi. Aku ini kotanya ilmu. Maka babul ilmi. Itu pintu gerbangnya masuk ilmu itu. Ali dia tunjuk. Fas'alu'an ahli dzikri. Bahkan ketika beberapa mufassir mentafsirkan kalimat tanyalah kepada ahlu dzikri itu ngungkuli ahlu ilmi. Kenapa? Karena dapat ilmu mengingatkan dia kepada Allah. Kan itu. Nek wong gerber ilmu kuwi akeh. Ning akeh juga sing ra kelingan Gusti. Gelare wis doktor Ustaz, wis profesor, bahkan ada 4 lembaga yang ngasih hadiah profesor. Ning ora ngerti dikelingan Gusti Allah malah nganggep itu ilusi, nggak ada cerita dan sebagainya. Naudzubillahi, itu bukan ahlu dzikri. Kita ini mintanya adalah ahlu dzikri, dapat ilmu tambah iman. Ternyata sahabat Ali itu ketika ditanya jawabannya beda bapak-bapak. Tetapi jawaban beda sahabat Ali ini menghentikan orang Badui itu tidak bertanya lagi. Karena dia merasa jadi paham betul tentang agama ini. Loh, jawaban sahabat Ali apa saat ditanya tentang hari terbaik kita itu hari apa? Ada yang tahu? Itu amal terbaik. Amal yang diterima. Hari terbaik, hari apa? Hari saat jenengan dipanggil oleh Allah bihusnil khotimah. Terbayang nggak hari itu? Itu berapa hari kira-kira Anda dipanggil Allah? Hanya 1 hari. Jadi hari terbaik. Saya mohon maaf. Ini pernyataannya kan mengandung makna yang sangat dalam. Kenapa Ustadz? Karena banyak orang yang kaget ketika sahabat Ali menyatakan bahwa hari terbaik kita ini saat dipanggil oleh Allah. Loh kenapa kaget Ustadz? Karena nggak betul-betul memahami tentang filosofi mati dalam Islam. Dalam Al-Quran ibu-ibu bapak. Anda boleh percaya teori yang saya sampaikan. Tapi ini sudah berdasarkan hasil kajian di antara kawan-kawan. Saya minta buka tafsirnya. Saya minta ngaji ayat suci Qur'annya. Saya minta cari dalil hadisnya dan seterusnya. Tentang apa? Tentang mati dalam Al-Quran. Itu ternyata Al-Quran itu ketika bicara mati tidak hanya menggunakan 1 kosakata. Tetapi menggunakan 4 kosakata. Tahu kosakata yang digunakan Al-Quran ketika bicara mati? Yang pertama maut. 35 kali berulang dalam Quran. Nek mboten percaya manggul idili. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa maknanya maut itu? Mati. Innaka mayyitun wa innahum. Saya minta maaf. Apa maknanya mayit maut itu? Maut itu kalau dari sisi istilah pesan yang sangat kuat adalah berpisahnya antara nyawa. Berpisahnya antara roh dengan jasad. Itu mati namanya. Saya tanya, yang mati apanya itu? Jasadnya atau ruhnya? Jasad. Jasad itu kalau sudah mati, ada nilainya tidak? Kira-kira nek jek bagus kaya Mas Haji ini kira-kira dienggo hiasan ning ruang tamu boleh enggak kira-kira? Saya minta. Sudah jadi bangkai saudara. Jadi jasad ini menjadi tidak punya nilai kalau roh itu sudah lepas, sudah berpisah. Jadi Anda punya jasad itu baru masih dihargai, dihormati itu karena ada roh. Kalau tidak diapakan? Kembalikan ke asal muasal. Jasad itu asalnya dari apa? Dari tanah. Maka kembalinya ke. Lah saya tanya, roh Anda itu diciptakan dari apa? Halo? Anda ada rohnya enggak ini? Ada rohnya enggak? Itu dari mana itu? Anda pernah dengar ayat Al-Quran?
wa nafahtu fihi min ruhi. Allah itu meniupkan ruhnya itu sehingga ada kehidupan. Tahu kata wa nafahtu, meniupkan. Itu jangan kemudian jadi manunggaling kawulolan Gusti. Itu filsafat yang salah. Karena yang namanya ditiupkan itu bukan dirinya, tetapi bagian dari. Maka roh inilah yang kemudian nanti akan melakukan perjalanan berikutnya. Sampai apa? Maka ada istilah kedua yang digunakan oleh Al-Quran. 21 kali berulang dalam Quran. Apa Ustaz? Jenengan pernah dengar istilah ajal? Ajal. Sering. Fa'idha ja'a ajaluhum. La yastakhiruna sa'ah. Wala yastaqdimu. Orang itu kalau sudah datang ajal, dia tidak pernah bisa menunda. Barang sebentar. Sa'ah itu barang sebentar. Wala yastaqdimu. Dan juga nggak bisa mempercepat. Tahu ajal itu artinya apa? Hah? Ajal itu apa? Kenapa kok nggak digunakan istilah mati saja? Beda itu. Itu 21 kali berulang dalam Quran. Apa maknanya ajal? Ajal itu ada urusan dengan sa'ah. Dengan waktu. Saya mohon maaf. Kalau sudah jatuh ajal itu seperti sudah jatuh tempo. Paham? Orang kalau sudah jatuh ajal, jenengan nggak bisa lari, nggak bisa ngelak. Walaupun jenengan baru duwe bojo anyar, ayu. Saya minta maaf nih yang mau punya istri cantik, yang kebetulan duda di sini. Kita doakan Pak Amin itu mudah-mudahan Pak Amin oleh Allah Ta'ala. Itu ketika menikah punya istri cantik, oleh warisan ya oke. Itu nek wis tetape aja, itu mangan kacang itu so keselak mati loh. Paham maksud saya? Walaupun sehat walafiat, Anda habis check up kesehatan semua negatif, nek ketemu aja metu saka lab ketabrak, mati. Paham? Nek jenengan rong ketemu aja. Saya pernah menemukan itu. Saya itu biasa juga sering diminta ngisi di lembaga pemasyarakatan, bantu di sana. Saya pernah ditangisi orang yang ternyata mau bunuh diri 7 kali, gagal-gagal terus. Loh itu betul, Allah Akbar. Orang itu kalau belum ketemu ajal, walaupun dia cerita saya pernah nabrakkan itu ke kereta api, nggak mati saya. Tapi ini dia buka kopiahnya, luka-luka itu bekas jahitan. Saya pernah Ustaz anjlok saka Sungai Brantas katanya, mau bunuh diri tapi begitu jegur malah ono wong jegur ditulung, ora sida mati ya. Tak kei saran gampang nek kepengin mati. Apa? Wis kowe coba ramangan. Ternyata nggak kuat dia. Ternyata ramangan gue yo luweh. Alhamdulillah. Ada nilai-nilai yang harus disadar. Kowe iki nek rung ketemu aja, kowe arep mati didampingi bunuh diri orang ahli bunuh diri yang paling profesional.